Saudara-saudara yang terkasih, sebuah renungan kisah sengsara dan kematian di kayu salib Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 dan seterusnya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus ingin memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa pada kesempatan Prapaskah atau Pekan Suci, tepatnya kita diberi kesempatan sekali dan sekali lagi untuk merenungkan apa arti kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Sekitar tahun 1970, terjadi suatu kegemparan di kalangan anak muda karena ada satu hasil dari rock opera dengan judul Jesus Christ Superstar dengan caption .2, "If Christ were not crucified and died." Yesus Kristus sebagai superstar, bintang musik rock opera yang terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dan caption berikutnya mengatakan, seandainya Yesus Kristus tidak disalibkan dan mati bagi kita. Ini suatu rock opera yang karya musik. Mungkin Anda pernah mendengar satu lagu yang terkenal, "I don't know how to love him." Itu adalah personifikasi dari Maria Magdalena yang menyanyikan lagu satu episode bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini bagaimana. Bagi saya adalah aneh, dan bagaimana saya bisa mencintai dia. Karena dia mulai menunjukkan penyerahan diri untuk siap menanggung sengsara dan kematian di kayu salib dengan sangat mengerikan itu. Benar, saudara-saudara terkasih, bahwa kita selalu disalah mengerti sebagai agama yang memuji atau membanggakan kesengsaraan atau salib. Agama yang sadis, agama yang
senang pada korban hidup sampai mengalami kesengsaraan dan mati untuk sesuatu yang kita tidak dapat mengerti. Karena kenyataan bahwa Tuhan Yesus mendekati saat-saat Dia dikejar-kejar dan ditangkap serta dihukum mati, Ia begitu lemah. Dia yang tampak begitu gagah, tapi Ia harus mendekati saat-saat Ia ditangkap. Ia tidak menyerah, Ia tidak membiarkan dirinya sendiri dan tidak menunjukkan kekuatan ajaib untuk menjatuhkan penyerangnya atau yang menangkap jadi dia. Seandainya Yesus Kristus tidak disalib dan mati, memang itu pertanyaan dari rock opera. If Jesus Christ were not crucified and died, apa yang terjadi? Karena itu, kesengsaraan dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus harus kita lihat dengan terang iman, bahwa Ia bukan saja membiarkan dirinya untuk mengalami semua yang berat dan sulit serta mengerikan bagi hidupnya, tetapi Ia memang sengaja untuk mencari jalan yang biasa, bukan jalan yang luar biasa, yaitu mau menanggung segala yang berat dan sulit demi suatu penyerahan diri pada Bapa, kehendak Bapa. Biji gandum tidak akan berbuah banyak jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati. Jadi sebelum memasuki minggu suci atau pekan suci menuju Yerusalem, Tuhan Yesus sudah punya perenungan tentang diri sendiri, bagaimana Ia harus rela untuk menyerahkan hidupnya, tidak mencintai nyawanya, tapi untuk mau menyerahkan diri pada kehendak Bapa, sekalipun harus mengalami kesengsaraan dan kematian, bahkan kematian yang mengerikan. Seluruh kisah sengsara dan kematian atau wafat Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak mau mengerti bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Kesengsaraan dan kematiannya bukanlah yang sia-sia. Kesengsaraan dan kematian sungguh mendatangkan keselamatan. Nah, itulah yang menentukan kita semua untuk menghayati semua yang Ia alami dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kematian itu sungguh berarti bagi hidup. Kesengsaraan dan kematian atau wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus hanya berarti bagi kita jika kita mau mengalami seperti Dia. Orang sering berkata bahwa kita boleh mengalami Paskah
sekian kali, sekian tahun, berkali-kali. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti jalannya, yaitu mau mengalami penderitaan dalam hidup, bahkan menanggung penderitaan dan mati dalam perjuangan untuk mengalahkan diri, mengalahkan dosa-dosa kita, kita tidak akan bangkit. Bahkan harus dimengerti, pengalaman Paskah adalah pengalaman bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada kenyataan bahwa ia kalau harus melaksanakan kehendak Bapa, ia harus menanggung konsekuensi kesengsaraan dan mati, bahkan kematian yang sangat mengerikan. Justru karena ia mau mengambil bagian dalam kasih Tuhan yang telah mau mencintai kita dengan menebus kita dari kegelapan dan kedosaan kita. Ingat bahwa kesengsaraan dan kematian atau wafat Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada suatu penyerahan diri untuk seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Justru karena ia sungguh menyerahkan diri, ia dibangkitkan oleh Bapa untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengalami sendiri inti dari pesan dari kesengsaraan, kisah kesengsaraan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sadar akan pengorbanan Dia sungguh akan memberi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan sendiri mau mengalami sendiri kenyataan kesengsaraan dan penderitaan serta mati di kayu salib itu sungguh tidak sia-sia. Mari kita resapkan semua pesan dari kisah kesengsaraan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengalami sendiri kebangkitan hidup. Justru karena kita mau meneladan dan mengikuti jalannya, jalan salib, jalan kematian, jalan kematian terhadap dosa dan kegelapan hidup, untuk bangkit bersama sang terang ilahi, yaitu Dia yang telah kita imani sebagai Tuhan kita. Amin.